energi magnetis dalam tubuh kita itu tidak seimbang. Bagaimana kita menyeimbangkannya supaya tubuh kita lebih sehat dan insya Allah umur kita juga lebih panjang. Kita ingin ya Bapak dan Ibu lebih lama menemani anak-anak kita, betul? Kita ingin lebih lama bersama dengan suami, dengan pasangan, dengan keluarga tercinta. Ya sama-sama sore hari ini kita ikhtiar ya Bapak Ibu. Sore hari ini kita ikhtiarkan semuanya untuk sehatnya tubuh kita. Bukan untuk siapa-siapa dulu. Untuk sehatnya tubuh kita, untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan anak-anak dan orang-orang yang kita cintai. Energi magnetis ini adalah energi universal yang ada pada setiap benda, termasuk tubuh manusia. Dan ternyata Bapak Ibu, semua benda di alam semesta ini punya energi. Bukan hanya makhluk hidup, benda mati pun juga punya energi. Dan energi ini saling tarik-menarik. Dan kita akan menarik energi yang sama di alam semesta ini hadir dalam kehidupan kita. Misalkan, ketika kita stres, seringnya kita ketemu sama hal-hal yang tidak mengenakan, betul nggak Bapak Ibu? Ketika pikiran kita sedang kacau, seringnya kita ketemu dengan orang-orang yang sering membuat masalah. Apakah itu kebetulan? Jawabannya tidak. Itu tidak kebetulan. Dan kenapa kadang-kadang kita sering sekali ketemu dengan orang-orang yang tipenya sama, dengan orang-orang yang toksik, baik di lingkungan kerja, di lingkungan sosial, bahkan di lingkungan keluarga. Itu kenapa Bapak? Karena ternyata berdasarkan penelitian, itulah energi yang kita tarik. Jadi semua yang kita temui itu tidak ada yang kebetulan. Kita menarik hal-hal yang frekuensinya sama di alam semesta ini hadir dalam kehidupan kita. Jika energi kita positif, maka yang hadir dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang positif, termasuk juga kesehatan, kebahagiaan. Kita diberikan kemudahan dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Dan pada abad ke-17 pula, Dr. James Braid memperkenalkan istilah hypnotism dan memperkenalkan teknik induksi affixation. Nah, ternyata ini bisa dipelajari Bapak Ibu, ada teknik-tekniknya. Dan Braid menjelaskan hipnosis secara ilmiah sehingga banyak dokter dan psikolog yang mempelajari hipnosis. Dan pada saat ini hipnosis sudah banyak Bapak Ibu digunakan oleh teman-teman kedokteran. Dan kemarin saya baru mengisi kelas di Bandung, semuanya adalah nakes dan juga mereka berprofesi sebagai dokter. Dan hipnosis ini akhirnya mereka combine untuk menangani pasien-pasien. Jika Bapak Ibu nanti ada keluhan-keluhan mungkin badan sakit, yuk sore ini kita rilis emosi kita, karena bisa jadi rasa sakit itu berasal dari emosi-emosi yang kita pendam. Seperti penyakit autoimun, itu berasal dari emosi yang sudah lama kita pendam. Kita jadi sering people pleaser, gak bisa marah, tidak bisa menyampaikan unek-unek, akhirnya kita pendam. Dan ini membuat energi dalam tubuh kita itu negatif. Hormon yang tercipta itu adalah hormon kortisol. Hormon kortisol ini selalu mengkorasi tubuh kita Bapak Ibu. Dan akhirnya membuat tubuh kita sakit. Tubuh kita modenya perang terus. Akhirnya imunitas tubuh kita itu melihat semua organ dalam tubuh kita ini adalah musuh. Dan inilah yang menjadi sebab dari autoimun salah satunya. Dan Dr. Milton Erickson di abad ke-19 beliau menemukan Ericksonian hypnosis atau kita sering sebut dengan indirect hypnosis, hipnosis yang tidak langsung. Bisa nggak sih Bapak Ibu kita mempengaruhi seseorang, membuat seseorang mengikuti apa yang kita perintahkan tanpa menyentuh? Jawabannya adalah sangat bisa. Nanti kita pelajari sedikit ya Bapak Ibu teknik-tekniknya. Metode Erickson banyak ditiru oleh Richard Bedrol, kemudian John Grinder, dan kemudian dibuat ilmu baru yang sering kita sebut dengan Neuro Linguistic Programming atau NLP.
Jadi NLP ini adalah salah satu ilmu turunan dari hipnosis. Dan Dave Elman pada abad ke-19 beliau membuat sebuah buku yaitu Hipnoterapi Book. Ternyata negara kita sudah tertinggal jauh sekali Bapak Ibu. Sudah tertinggal 300 tahun dari negara-negara maju. Dan semua keilmuan Bapak Ibu kita tahu seperti dua belah mata pisau. Ilmu apapun, bukan hanya hipnosis. Ilmu kimia misalkan, jika kita gunakan untuk kebaikan bisa jadi obat, jika kita gunakan untuk keburukan bisa jadi racun, bisa jadi bom. Ilmu fisika juga begitu, matematika juga begitu. Begitupun juga ilmu hipnosis. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, bisa untuk menyelamatkan hidup orang lain, bisa untuk menyehatkan tubuh kita, bisa untuk membuat orang lain yang tadinya terpuruk, tidak punya semangat hidup, jadi bangkit kembali semangatnya. Tetapi jika kita gunakan untuk keburukan, sangat bisa. Misalkan dendam, kemudian ya kita mempengaruhi orang lain, mengikuti perintah kita tanpa sadar, itu sangat bisa. Nanti kita belajar teknik-tekniknya ya Bapak Ibu. Dari segi keilmuan Bapak Ibu, hipnosis ini adalah ilmu yang mempelajari pengaruh sugesti dan imajinasi terhadap pikiran manusia. Jika kita tarik kesimpulan Bapak Ibu, hipnosis ini adalah sebuah ilmu, sebuah teknik yang digunakan untuk membypass critical area di otak kita agar kita bisa menyentuh amigdalanya, kita bisa menyentuh pikiran bawah sadar seseorang, sehingga pikiran bawah sadar seseorang ini bisa kita kendalikan. Intinya adalah itu. Jadi hipnosis ini bukan tentang dendam, bukan tentang kita tiba-tiba bisa menidurkan orang, kita jentikan jari orang jadi tidur, bukan. Tetapi lebih dari itu, yaitu untuk bisa membypass pikiran sadar seseorang sehingga kita bisa memasukkan sugesti-sugesti dan sugesti itu diikuti oleh orang yang kita hipnosis. Filter mental, critical area. Filter mental dan critical area ini adalah bagian otak kita yang menganalisa Bapak Ibu, menganalisa setiap informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi kenapa kadang-kadang ada anak-anak yang sulit dinasihati karena critical area-nya tebal? Kenapa ada orang yang sulit sekali dimasukkan sugesti karena critical area-nya tebal? Berikut adalah ilustrasi pikiran manusia Bapak Ibu. Pikiran kita itu dibagi menjadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau kondisi kita saat ini, kita sedang dalam kondisi otak beta Bapak Ibu. Yang aktif adalah pikiran sadar kita, di mana pikiran sadar kita itu isinya adalah rasional, kemudian juga analitis. Kita menganalisa setiap informasi yang diberikan kepada kita. Oh, ini baik atau tidak. Kemudian sifatnya adalah memorinya sementara. Kalau pikiran sadar, kita bisa lupa kapan saja. Tetapi di sini kita punya pikiran bawah sadar manusia, yang di sini ternyata porsinya adalah 88% Bapak Ibu. Artinya yang paling mempengaruhi kehidupan kita itu adalah pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita ini bisa menciptakan kebiasaan, emosi, keyakinan, intuisi, dan persepsi kita terhadap sesuatu, serta respon otomatisnya kita, dan bersifat protektif, kreatif, serta memorinya permanen. Di sini yang kita garis bawahi Bapak Ibu, memorinya permanen. Artinya setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, semuanya tersimpan secara sempurna di pikiran bawah sadar kita, atau kita sering sebut dengan subconscious mind. Nah, di sini. Jadi di sini ini yang menyebabkan kadang-kadang kita tertrigger oleh sesuatu. Misalkan kita punya GERD, kita punya anxiety, kita nggak tahu kenapa tiba-tiba anxiety itu kambuh, GERD kita itu tiba-tiba kambuh. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang punya GERD atau
kronis ada Bapak Ibu? Jika oh ya, dulu Pak sehat Pak. Sekarang sudah sehat ya Pak ya? Luar biasa. Ini disebabkan karena banyak memori-memori yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Ketika dia tertrigger oleh sesuatu, dia muncul kembali. Yang muncul itu adalah sensasi dari traumanya, sensasi dari lukanya Bapak Ibu. Itu yang menyebabkan banyak trauma, depresi, kemudian anxiety, GERD itu tidak sembuh-sembuh karena itu. Karena yang tersimpan dalam pikiran bawah sadarnya ini adalah luka dan belum sembuh. Sejak kapan sih Bapak Ibu pikiran bawah sadar seseorang itu muncul atau terbentuk? Pikiran bawah sadar seseorang itu mulai terbentuk di usia 4 bulan dalam kandungan Bapak Ibu. Jadi sejak janin ada di usia sang ibu, 4 bulan dalam kandungan, otak bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita sudah merekam setiap memori yang dia rasakan dan dia dengar, termasuk apa yang dialami oleh ibunya. Jika ibunya stres, maka direkam oleh bayinya, oleh janinnya. Janinnya juga stres. Akhirnya ketika dia lahir, anak-anak dewasa lebih rentan dia terkena kecemasan, overthinking, anxiety. Karena kadang-kadang trauma-trauma yang ada di ibunya ketika sedang mengandung itu diserap sempurna oleh pikiran bawah sadar si bayi. Struktur telinga janin ini Bapak Ibu sudah sempurna pada usia 24 minggu. Dan akan tetapi pendengaran sudah mulai tumbuh pada usia 16 minggu. Jadi ini kenapa ketika ibu-ibu hamil ini disuruh untuk, kalau kita muslim, sering baca Al-Quran supaya apa yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar si anak ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya nanti ketika dia sudah anak-anak, sudah remaja, mudah untuk menghafal karena sudah tersimpan di pikiran bawah sadarnya. Kemudian pada saat 4 bulan dalam kandungan, 120 hari kehamilan, itu Tuhan memberikan 100 miliar sel otak. Dan sel otak ini belum tersambung Bapak Ibu. Kemudian sambungannya mulai tersambung lagi 25% pada saat dia lahir. Kemudian berkembang lagi menjadi 50% sambungan neuronnya pada saat bayi usia 6 bulan. Kemudian bertambah lagi jadi 85% pada saat usia 3 tahun. Perkembangannya sangat pesat sekali. Dan menjadi 90% pada usia 6 tahun. Ini yang kita sering sebut dengan golden age pada anak-anak. Perkembangannya sangat pesat sekali. Dan pada usia ini critical area atau filter mental itu belum terbentuk Bapak Ibu. Artinya apa? Apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu diserap secara sempurna oleh anak-anak. Kalau dia sering menerima bentakan, kesedihan, itu diserap secara sempurna oleh anak-anak kita. Jadi pada usia ini kita usahakan kita memberikan core memory yang menyenangkan, kenangan-kenangan yang menyenangkan, sehingga itu yang akan dia simpan sampai dia dewasa. Akhirnya ketika dia dewasa, dia sayang sama kita. Ketika seorang ibu hamil sedang sholat, janin belajar tempatnya berdiam, bergerak di waktu-waktu tertentu. Janin juga belajar tentang ritme. Dan ketika dia mendengar air wudhu, dia pun merasa tenang. Janin sudah belajar ritme Bapak Ibu sejak dalam kandungan. Dan berikut ada beberapa jurnal penelitian Bapak Ibu. Dari penelitian di tahun 2001, kortisol atau hormon stres yang tinggi pada ibu hamil itu ternyata dapat masuk ke janin melalui plasenta langsung ke otak bayi, sehingga bayi pun merasakan stres dalam kandungan. Dan akhirnya ini menjadi trauma buat si bayi. Dan dari penelitian Dodik tahun 1999, janin yang mendapat level hormon kortisol yang tinggi dari ibunya saat dia dalam kandungan, ketika dewasa
dia menjadi mudah stres berlebihan. Ternyata sangat berpengaruh Bapak Ibu terhadap kondisi kesehatan bayi. Dan ketika bayi kita berikan kenangan-kenangan yang indah, stimulasi yang baik, sambungan otaknya menjadi berkembang dengan pesat, dan otomatis anak-anak menjadi lebih cerdas ketika dia bahagia. Dan berikut saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk kita sejenak ingat anak-anak kita. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang dari luar kota ya, tentunya rindu dengan anak-anak kita. Betul Bapak Ibu, kita ingat kembali, selama ini kita sudah memberikan kebahagiaankah untuk anak-anak kita? Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk kita melihat sebuah kisah dari seorang saintis yang bernama Ibu Liz Elliott PhD. Beliau adalah seorang pakar biologi dan anatomi sel dari Chicago Medical School, Amerika Serikat. Beliau meneliti putrinya beliau. Jadi beliau meneliti perkembangan otak bayinya sendiri dengan sebuah alat khusus yang dipasang di kepala sang bayi. Alat itu kemudian dihubungkan dengan kabel-kabel komputer sehingga dia bisa melihat pertumbuhan sel saraf otak anaknya melalui layar monitor. Ketika bayinya bangun, dia memberinya ASI. Dan ketika sang bayi menyusu, ia melihat gambar-gambar saraf itu membentuk rangkaian yang indah. Dan ia terpesona, oh begitu menakjubkan. Dan ketika sang bayi asik menyusu, si bayi yang bernama Julia itu menendang salah satu kabel komputer. Dan si ibu kaget, seketika refleks berteriak, "No!" Dan karena teriakan ibunya, bayi itu kaget. Dan ketika itu si ibu melihat gambar sel saraf menggelembung seperti balon, membesar dan pecah saat ibu jumpa. Kemudian terjadi perubahan warna Bapak Ibu yang menandai kerusakan sel otak si bayi. Hanya karena satu bentakan saja. Mungkin kita sering tanpa sadar ya Bapak Ibu, ternyata kita menjadi pembunuh terbesar sel-sel otak anak-anak kita. Tekanan pekerjaan, tuntutan profesi, semuanya membuat kita penat, membuat kita lelah. Sehingga yang menjadi korban siapa Bapak Ibu? Orang-orang terdekat kita. Ada anak-anak, ada istri, suami. Ibu Liz Elliott mengatakan, mungkin kesedihan ini hanya saya saja yang menanggungnya. Sebagai ibu dan sekaligus saintis, saya menyaksikan saraf otak anak saya hancur oleh teriakan saya sendiri, ibunya. Ini menjadi sebuah self reminder ya Bapak Ibu untuk kita semuanya. Mungkin kelelahan, tuntutan pekerjaan, profesi membuat kita sering sekali sulit untuk mengendalikan emosi. Dan ternyata kita sering menyakiti orang-orang yang kita cintai. Dan tanpa sadar kita pun juga menyakiti tubuh kita sendiri. Membiarkan tubuh kita dalam kondisi stres, dipenuhi hormon kortisol. Akhirnya banyak penyakit-penyakit yang hinggap dalam tubuh kita Bapak Ibu. Di sini izin saya tampilkan sebuah jurnal dari beberapa saintis baik nasional maupun internasional. Salah satunya adalah jurnal PNAS tahun 2012. Stres prenatal berhubungan dengan peningkatan risiko gangguan kecemasan dan depresi pada orang dewasa. Ternyata gangguan kecemasan kita, depresi kita, sensitivitas emosional kita itu berhubungan dengan ini Bapak Ibu, stres prenatal seorang ibu. Dan jurnal pediatrik tahun 2015 menyebutkan bahwa stres maternal yang tinggi selama kehamilan berhubungan dengan peningkatan risiko perkembangan gangguan
perhatian dan hiperaktivitas. Kalau ada anak yang hiperaktivitas, ADHD, mungkin bisa dievaluasi. Apakah ibunya pada saat mengandung itu mengalami stres? Nah, ini salah satu indikasinya. Dan Jurnal JAMA Pediatri tahun 2015, stres prenatal yang tinggi berhubungan dengan peningkatan risiko depresi dan kecemasan pada anak usia remaja. Dan Jurnal Brain Behavior dan Immunity tahun 2017, stres pada ibu hamil dapat mempengaruhi sistem imun anak. Ternyata sistem imun anak yang sering sakit ini berhubungan dengan stres ibunya pada saat dia hamil. Stres prenatal dapat mempengaruhi respon imun anak, meningkatkan risiko alergi dan gangguan imun terkait lainnya. Ternyata sedahsyat itu Bapak Ibu, efek kondisi mental seorang ibu. Dan Jurnal Developmental Psychology tahun 2008 menyebutkan bahwa program stimulasi awal yang terstruktur dan intensif memiliki dampak positif jangka panjang pada perkembangan kognitif dan sosial anak-anak prasekolah. Dan termasuk stimulasi awal yang diberikan kepada bayi prematur secara signifikan meningkatkan perkembangan kognitif dan bahasa mereka. Ternyata ini ya Bapak Ibu, rasa bahagia, stimulasi yang baik ini bisa membuat bayi prematur berkembang lebih cepat. Nah, berikut apa yang harus kita lakukan ketika anak-anak kita usia 0 sampai 6 tahun supaya mereka bisa tumbuh sehat, supaya mereka bisa bahagia. Kita bisa memberikan core memory yang menyenangkan di sini. Dan akhirnya ini nanti juga berhubungan dengan kehidupan dewasanya mereka. Mereka lebih sehat dan tentunya mereka lebih berkelimpahan. Yang pertama yang harus kita lakukan, perlakukan anak sebagai raja dan hindari marah kepada anak, hindari banyak larangan, jaga dari kerusakan jaringan otak anak, dan pahami bahwa posisi anak yang sedang berkembang itu adalah otak kanannya. Namanya anak-anak Bapak Ibu di usia 0 sampai 6 tahun, mereka itu yang berkembang otak kanannya. Otak kanan itu, neokortek kanan adalah otak kreativitas. Mereka kreatif, makanya kadang-kadang mereka suka melakukan hal-hal yang out of the box. Kita sering melihatnya dari kacamata orang dewasa. Oh, anak saya ini suka berantakin rumah, nakal. Kita sering mencapnya seperti itu. Padahal mereka sedang berkembang pesat otak kanannya, neokortek kanannya. Dan berikut jurnal-jurnal dari banyak saintis dari nasional maupun internasional menyebutkan bahwa anak-anak yang mendapatkan stimulasi awal yang baik memiliki keunggulan dalam pendidikan, artinya lebih cerdas tentunya, kesehatan, dan kehidupan ekonomi saat dewasa. Ternyata masa anak-anak yang bahagia Bapak Ibu mempengaruhi keberlimpahan mereka ketika mereka dewasa. Bagaimana bisa berpengaruh Bapak Ibu? Ini tadi tentang energi. Ketika anak-anak bahagia Bapak Ibu, energi mereka positif. Nah, dan rasa bahagia ini mereka simpan di pikiran bawah sadarnya. Apapun yang tersimpan di pikiran bawah sadarnya itu sifatnya permanen, terbawa sampai dewasa. Dan sensasi rasa bahagia itu tetap terbawa sampai dia dewasa. Akhirnya energinya tetap positif. Dan hubungannya dengan keberlimpahan apa Bapak Ibu? Orang yang energinya positif, masa kecilnya bahagia, selalu gampang bahagia Bapak Ibu. Akhirnya dia gampang untuk menarik hal-hal baik di alam semesta ini hadir dalam kehidupannya. Mau itu tentang keberlimpahan dalam ekonomi, dalam kesehatannya, kemudahan dalam setiap urusannya. Ini ternyata sangat berpengaruh. Dan ada sebuah cerita Bapak Ibu, kalau kita umat Muslim, ini hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan dari Ummu Al-Fadl. Beliau bercerita, suatu ketika aku menimang seorang bayi. Kemudian Rasulullah SAW mengambil, menggendong bayi itu
Kemudian tanpa sengaja bayi itu pipis di pangkuan Rasulullah SAW. Kemudian segera aku renggut bayi itu dan beliau pun menegurku. Rasul menegur dengan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu. Pakaian yang basah ini dapat dibersihkan oleh air, tetapi kekeruhan dalam jiwa sang anak akibat renggutanmu yang kasar itu tidak dapat dibersihkan. Bahasanya Bapak Ibu, tidak dapat dibersihkan. Dan ini ketika dibuktikan oleh sains, ternyata benar. Apa yang tersimpan di pikiran bawah sadar seseorang itu tidak bisa dibersihkan, Bapak Ibu, tidak bisa dihapus. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya trauma, kita kadang-kadang suka berdoanya salah ya, Bapak Ibu. Kita minta sama Allah, kita minta sama Tuhan itu, ya Allah bikin saya melupakan masalah saya. Nah, padahal definisi memaafkan dan melupakan ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau memaafkan, Bapak Ibu, kita masih ingat kejadiannya, tetapi kita sudah ridho, sudah berdamai, kita sudah lepaskan. Sensasi rasanya itu sudah kita tinggalkan. Misalkan analoginya, kita terluka, kena silet misalkan, kena benda tajam. Terlukanya 1 tahun yang lalu, tapi bekasnya pasti masih ada ya Bapak Ibu. Bekas lukanya masih ada. Tetapi kita dikatakan sembuh ketika kita sudah tidak merasakan sensasi sakitnya. Nah, memaafkan juga demikian Bapak Ibu. Kita terluka, kita dikhianati, atau terjadi sesuatu yang traumatis 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu kita merasakan sedihnya, kita merasakan putus asa, kita merasakan kebencian. Nah, kita dikatakan sembuh, dikatakan memaafkan ketika saat ini setelah 1 tahun kemudian kita sudah tidak bersama sensasi rasa benci itu, sensasi luka itu, sensasi kesedihan itu. Sudah kita tinggalkan. Kalau melupakan itu beda lagi Bapak Ibu. Melupakan ini berhubungan dengan fungsi kognitif otak kita. Selama fungsi kognitif otak kita itu baik, maka kemungkinan kecil kita itu bisa lupa sebuah memori, menghapus sebuah memori. Memorinya tetap tersimpan di pikiran bawah sadar atau subconscious mind kita. Kemudian kita pelajari sejarah sedikit ya Bapak Ibu tentang hipnosis. Ternyata kita itu banyak tertinggal Bapak Ibu memahami hipnosis ini dari negara-negara yang lain. Di negara-negara yang lain Bapak Ibu, hipnosis ini contohnya di USA dari tahun 1958 Asosiasi Dokter Amerika dan Asosiasi Psikologis Amerika mengakui hipnoterapi sebagai bagian dari prosedur medis yang valid. Sudah diakui Bapak Ibu, hipnoterapi sebagai prosedur medis yang valid. Kemudian di Inggris Bapak Ibu tahun 1952 ini pun juga sudah diakui Bapak Ibu. Inggris menerbitkan apa yang disebut British Hypnotism Act yang mengatur terkait pelaksanaan hipnosis di Inggris. Sudah diakui. Tapi di negara kita sampai saat ini masih dianggap ilmu yang dalam tanda kutip itu aneh. Kemudian di Australia tahun 1949 diakui oleh pemerintah federal dan negara bagian ditandai dengan berdirinya The Australian Hypnotherapist Association atau AHA. Dan di Malaysia sejak tahun 2011 telah memiliki Persatuan Pengamal Hipnoterapis Malaysia atau The Association of Hypnotherapist Practitioners di Malaysia dan diakui oleh pemerintah. Bagaimana di negara kita Bapak Ibu? Sudah saatnya yuk kita mulai berubah, karena pikiran dan perasaan menentukan hidup Anda. Pikiran dan perasaan menentukan kesehatan Anda. Pikiran dan perasaan menentukan kebahagiaan Anda. Dan di sini banyak sekali Bapak Ibu ilmu-ilmu terapan dari hipnosis. Hari ini kita belajar tentang self hipnosis. Kita nggak mau menyembuhkan siapa-siapa.
Kita pengen hidup kita damai. Kita self hipnosis, menyembuhkan diri kita sendiri. Kita perbaiki energi kita. Kalau kemarin-kemarin kita masih sering lelah, ada yang mungkin sering insomnia, Bapak Ibu, sulit tidur, tubuh kita, pikiran kita sudah lelah sekali, tapi mau tidur sulit, memejamkan mata tapi pikiran kita tetap on. Nah, bagaimana caranya? Otomatis kalau pikiran kita masih terus berputar di malam hari, kita bangun tidur itu rasanya lelah ya Bapak Ibu. Ada yang sering bangun tidur meriang, bangun tidur itu malah rasa badan itu capek-capek semua. Nah, ini bagaimana cara kita nanti membuat badan kita itu bangun lebih sehat, lebih bugar. Kita pelajari lewat self hypnosis. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang luar biasa, kiprahnya dalam karir, di lingkungan masyarakat juga luar biasa, pasti kelelahannya juga luar biasa. Kemudian waktu istirahatnya pasti juga sangat terbatas. Kadang-kadang kita tidur sehari itu jarang sekali tidur 8 jam mungkin ya Bapak Ibu. Bisa jadi tidur kita kurang. Ini mempengaruhi kesehatan kita. Nanti dalam self hypnosis kita belajar Bapak Ibu, tidur 15 menit itu seperti tidur 8 jam. Itu bisa. Dan pada saat tidur 15 menit itu kita tidur benar-benar tidur deep sleep. Tubuh kita benar-benar relax. Kondisi tidur deep sleep, gelombang otak kita itu gelombang theta. Di situ ketika gelombang otak kita theta, maka regenerasi sel di tubuh kita itu sangat cepat. Itu yang membuat kita sehat dan bangun dengan segar. Kemudian ada namanya hipnoterapi. Hipnoterapi ini adalah salah satu dari keilmuan hipnosis untuk penyembuhan. Yang disembuhkan apa Bapak Ibu? Banyak sekali yang disembuhkan. Ada trauma, ada depresi, kemudian juga anxiety, ada juga kecanduan Bapak Ibu. Kita bisa menyembuhkan kecanduan dengan hipnoterapi. Kecanduan apapun, apakah itu rokok, zat adiktif, atau kecanduan yang lain, itu bisa kita sembuhkan dengan hipnoterapi. Kemudian ada lagi stage dan treat hipnosis, nanti kita coba ya Bapak Ibu. Kemudian medical hipnosis untuk para dokter dan tenaga kesehatan, dan hypnobirthing. Salah satunya saya juga pernah melahirkan dengan hypnobirthing dan rasanya luar biasa Bapak Ibu. Kalau selama ini kita melahirkan itu sakitnya luar biasa. Tapi dengan hypnobirthing itu kita bisa meminimalisir rasa sakit itu, bisa melahirkan dengan nyaman. Dan ada lagi hypnoparenting, hypnomotivation, hypnoforensik. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu bisa nanti menggunakan ini untuk profesi Bapak dan Ibu. Kemudian hypnoselling, kebetulan saya juga mengajar hypnoselling Bapak Ibu di Indonesian Hypnosis Center, dan metafisika hipnosis. Siapa saja tokoh-tokoh yang sudah menggunakan hipnosis? Di sini ada Albert Einstein. Beliau menggunakan hipnosis untuk membantu mengembangkan ide-ide brilian termasuk teori relativitas. Kemudian ada lagi Tiger Woods. Beliau menggunakan hipnosis sejak kecil untuk bermain golf, dan Kevin Costner menggunakan hipnosis untuk bermain film Waterworld, dan ada lagi Barack Obama menggunakan hipnosis ini untuk public speaking, untuk berpidato. Dan ada lagi Jackie Kennedy menggunakan hipnosis untuk meredakan kecemasan. Baik, karena waktunya kita terbatas Bapak Ibu, kita di sini langsung mencoba. Kita mencoba apakah kita bisa melakukan hipnosis dengan diri kita sendiri. Kita bisa menghipnosis teman-teman kita. Syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya untuk bisa melakukan hipnosis itu cuma ini Bapak Ibu. Yang pertama yakin. Bapak sudah langsung berpraktek ya Pak ya. Yang pertama yakin, yang kedua belajar, yang ketiga mau praktek, dan tekun. Ini saja Bapak Ibu. Jadi tidak ada puasa atau ritual-ritual yang lain. Kita bisa melakukannya. Nah, siapa yang bisa dihipnosis? Nah, ini pertanyaan penting Bapak Ibu. Siapa saja yang bisa dihipnosis? Semua orang yang sudah memahami bahasa verbal. Artinya semua orang seharusnya bisa dihipnosis. Dan
nyambung kalau diajak bicara. Tentunya kita semua seharusnya bisa dihipnosis dan bersedia mengikuti instruksi dan mempunyai kecerdasan yang cukup untuk mengikuti instruksi. Artinya Bapak Ibu, seharusnya kita semuanya bisa dihipnosis karena kita memenuhi persyaratan ini, kriteria ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada orang yang tidak bisa dihipnosis? Kadang-kadang malah bangga Bapak Ibu, saya nggak bisa dihipnosis. Mohon maaf, saya nggak bisa dihipnosis. Seharusnya bukan bangga, tetapi seharusnya sedih. Karena seharusnya semua orang yang sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat intelektualnya itu bisa dihipnosis. Yang membuat seseorang tidak bisa dihipnosis, artinya kritikal areanya di otak seseorang itu terlalu tebal, filter mentalnya itu terlalu tebal. Kenapa filter mentalnya bisa terlalu tebal? Karena banyak mengalami hal-hal tentunya yang traumatis, hal-hal kesedihan, banyak masalah, depresi, banyak luka. Nah ini yang menyebabkan seseorang akhirnya kritikal areanya, filter mentalnya itu jadi tebal. Itu menyebabkan tidak bisa ditembus oleh sugesti. Kalau orang yang hatinya damai, yang pikirannya tenang, tidak punya trauma, itu gampang Bapak Ibu. Gampang sekali untuk dibikin rileks, gampang sekali untuk tidur nyenyak. Nah ini. Jadi kita nanti belajar bersama ya Bapak Ibu di sini. Kita belajar untuk melepaskan semua pikiran-pikiran negatif. Kita melepaskan semua beban-beban. Kita ikhlaskan Bapak Ibu yang selama ini membuat kita sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati kita. Karena Bapak Ibu lelah sekali. Membawa rasa sakit dalam hati kita itu lelah. Dan rasa sakit, rasa kesedihan dalam hati kita yang kita bawa itu nempel Bapak Ibu di organ-organ kita. Ada yang akhirnya punya penyakit jantung, ada yang akhirnya kena liver, ada yang akhirnya nempel di empedu, ada yang akhirnya nempel di tiroid Bapak Ibu. Termasuk saya juga pernah mengalami itu. Saya pernah divonis saya kena tumor tiroid pada saat itu karena ternyata saya banyak menahan, tidak bisa marah. Saya termasuk orang yang sulit marah Bapak Ibu. Walaupun kita benar-benar pengen marah tapi nggak bisa keluar. Akhirnya apa? Suara kita itu sering tercekat di sini. Kesedihan kita, trauma kita tertinggal di hati kita. Itu ternyata membuat penyakit Bapak Ibu, termasuk kanker dan diabetes itu juga karena kondisi psikologi kita. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya sembuh total Bapak Ibu. Saya pernah divonis harus operasi, tapi saya yakin jika Allah memberikan sebuah penyakit, Allah juga memberikan obatnya. Dan saya mulai berdamai dengan diri saya mulai mencintai diri saya. Kita rilis emosi. Tubuh kita ini Bapak Ibu bisa diajak ngomong. Tubuh kita bisa diajak ngomong. Rasa sakit dalam tubuh kita ini Bapak Ibu bisa diajak bicara. Dan tubuh kita ini Bapak Ibu itu sebenarnya nurut sama pikiran kita, sangat patuh sama pikiran kita. Sekarang kita coba ya Bapak Ibu, kita coba buktikan, kita coba eksperimen Bapak Ibu. Kita coba buktikan, kita coba eksperimen. Apakah tubuh kita itu nurut sama kita? Boleh Bapak dan Ibu ambil posisi yang sangat nyaman, sangat rileks, lepaskan semua beban apapun ya. Boleh luruskan kakinya. Kita pengen tidur kita malam ini lebih nyenyak. Kita pengen diri kita lebih sehat. Kita pengen panjang umur ya Bapak Ibu. Walaupun masuk surga itu adalah impian semua orang, tapi kita nggak pengen cepet-cepet ya Pak. Kita nggak pengen cepet-cepet masuk ke surga. Kita masih betah di dunia. Kita pengen sehat. Lihatkan ya Bapak Ibu, izinkan kita semuanya sehat. Saat ini Bapak Ibu tarik nafas. Tarik nafas, hembuskan. Boleh sambil pejamkan mata. Tarik nafas.
hembuskan, bagus sekali. Tarik nafas sekali lagi, hembuskan, fokus ke suara saya. Dan suara-suara di sekitar Bapak dan Ibu saat ini menambah rileks dan nyaman Bapak Ibu saat ini. Bagus sekali. Bapak Ibu boleh pejamkan mata, fokus ke suara saya. Saat ini bayangkan dan rasakan Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu saat ini ada sebuah jeruk nipis yang sangat asam. Bayangkan dan rasakan di depan Bapak Ibu saat ini ada jeruk nipis yang sangat asam. Bentuknya hijau. Dan bayangkan rasanya sangat asam. Jeruk nipis ini saat ini saya belah dan saya letakkan di lidah Bapak dan Ibu. Rasanya sangat asam. Rasanya asam memenuhi seluruh mulut Bapak Ibu. Seluruh rongga mulut Bapak Ibu terasa sangat asam. Rasa asam itu semakin terasa, semakin dibayangkan semakin asam, semakin ditolak semakin asam, dan rasanya benar-benar asam. Silakan dibuka Bapak Ibu. Ada yang kerasa beda di rongga mulut? Ya, ada yang kerasa agak-agak asin, minimal agak-agak asin. Ada Bapak Ibu agak-agak asin, berair? Iya. Pertanyaannya adalah jeruk nipisnya mana Bapak Ibu? Gak ada. Jeruk nipisnya gak ada, adanya hanya di pikiran kita. Analoginya seperti ini Bapak Ibu. Tubuh kita itu nurut sekali dengan pikiran kita. Kalau kita berpikir sehat, dia akan merealisasikannya. Sel-sel di tubuh kita itu bisa kita ajak bicara. Serasa sakit di dada, coba tarik nafas, hembuskan, ajak bicara rasa sakit itu. Jantungku, kamu sehat ya. Kamu sehat ya. Kamu sehat. Terima kasih selama ini sudah berjuang keras untukku. Terima kasih sudah menemani setiap perjuanganku. Kita minta maaf Bapak Ibu karena tubuh kita sakit tadi ya. Kata para ahli tadi, James Braid mengatakan tubuh kita sakit itu ada gelombang elektromagnetik, ada energi magnetis dalam tubuh kita yang tidak seimbang. Kita kalau terlalu memporsir tubuh kita, jadinya apa Bapak Ibu? Lelah, stres. Akhirnya energi magnetis dalam tubuh kita nggak seimbang. Kita zolim sama tubuh kita sendiri. Kita jarang kasih istirahat. Kita kasih makanan-makanan yang tidak sehat. Itu kita zolim sama tubuh kita sendiri. Dan kita jarang minta maaf. Kita jarang memberikan waktu istirahat yang benar-benar istirahat untuk tubuh kita. Makanya jadinya sakit. Kita ajak bicara Bapak Ibu. Tubuhku, maafkan aku. Aku sudah banyak bersalah padamu. Jangan kasih waktu istirahat. Maafkan aku ya. Mulai hari ini dan seterusnya sehat ya. Coba terus diajak bicara. Itulah yang saya lakukan Bapak Ibu. Untuk saya mengobati tumor tiroid saya. Dan atas izin Allah, saya sembuh total tanpa operasi. Dan ini adalah sebuah keajaiban dari Allah SWT. Jadi Allah itu adalah benar. Semua penyakit itu pasti ada obatnya. Tinggal kita ikhtiar. Semua penyakit ada obatnya Bapak Ibu. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah SWT. Nah, kemudian di sini ada teknik-teknik Bapak Ibu. Teknik untuk kita bisa menghipnosis seseorang. Nah, di sini ada 10 hal yang bisa menonaktifkan filter mental. Kita tadi sepakat ya Bapak Ibu, hipnosis itu bukan tentang dendam, hipnosis bukan tentang menundurkan orang. Hipnosis ini bukan tentang ilmu dalam tanda kutip yang tidak baik, tetapi hipnosis ini adalah bagaimana cara kita membypass pikiran bawah sadar seseorang, menonaktifkan filter mental seseorang agar seseorang ini mau mengikuti sugesti kita. Ada 10 cara Bapak Ibu. Yang pertama pengulangan, keyakinan, orang yang dipercaya, kemudian tenggelam dalam perasaan, ini juga kondisi trans Bapak Ibu, kondisi hipnosis.
Kemudian kebingungan. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu di tempat-tempat umum. Orang yang kelihatan kebingungan itu gampang sekali Bapak Ibu, gampang sekali dihipnosis dan terpesona, mengigau, relaksasi pikiran, visualisasi. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu pelajari dalam pelatihan kami nanti. Kalau saya jelaskan di sini, waktunya bisa sampai jam 18. Jadi dari pagi jam 9 sampai jam 18 kita hanya belajar ini nanti Bapak Ibu. Nah, kemudian kita ketika dalam kondisi hipnosis, kondisi rileks, gelombang otak kita ada di mana Bapak Ibu? Ada di sini, gelombang otak alfa. Di mana gelombang otak alfa ini 8 sampai 12 Hz. Orang yang bisa selalu mengkondisikan tubuhnya dalam gelombang otak alfa akan cenderung lebih sehat. Nah, kita kalau dalam kondisi bekerja, stres, gelombang otak kita ada di beta Bapak Ibu. Dimana di sini gelombangnya 12 sampai 25 Hz. Capek sekali. Kita lihat diagramnya itu ritmenya cepat sekali. Kita jarang menikmati nafas di sini. Tapi kalau di gelombang otak alfa kita mulai bisa menikmati nafas kita, tubuh kita jadi lebih sehat. Kemudian gelombang otak theta. Nah, ini lebih dalam lagi Bapak Ibu. Ini kalau kita untuk menghipnoterapi seseorang, menyembuhkan seseorang dari luka batin, dari trauma, dari kecanduan, itu diarahkan ke gelombang otak theta. Gelombang otak theta ini 4 sampai 8 Hz. Dan sugesti yang diberikan pada gelombang otak theta ini permanen Bapak Ibu. Dan kondisi tidur lelap tanpa mimpi itu gelombang otak delta. Di sini regenerasi sel kita itu bisa terjadi secara sempurna. Nah, tingkatan kedalaman hipnosis Bapak Ibu. Di sini ada light trance, medium trance, deep trance dan lain-lain. Dan kalau kondisi hipnosis, kondisi relaksasi kita rata-rata ada di light trance, medium trance sampai ke 7. Itu tubuh kita lebih sehat, lebih damai. Dan kita sekarang bermain ya Bapak Ibu, bermain membuktikan bahwa ternyata kita bisa loh, kita bisa mempengaruhi pikiran seseorang, kita bisa mengendalikan pikiran kita, bahkan tubuh kita, panjang tubuh kita juga bisa kita kendalikan. Nah, di sini kita bermain ya Bapak Ibu, uji sugestivitas. Nah, jadi ini untuk melatih fokus kita Bapak Ibu. Kalau kita fokus, kita bisa mengendalikan tubuh kita. Nah, di sini Bapak dan Ibu, izin saya ajak bermain lagi ya. Kita bermain lagi. Kita tadi sudah belajar teorinya, sekarang kita berpraktek. Pengen kita bisa mengendalikan tubuh kita sendiri, mengendalikan panjang tangan kita. Bapak dan Ibu, silahkan ukur bagian tangan kanan dan kiri masing-masing. Kanan dan kiri. Biasanya kanan dan kiri ini panjangnya berbeda. Di bahu kita ini ada tulang ya Bapak Ibu ya. Oke. Panjangnya kanan kiri masing-masing diingat ya Bapak Ibu. Ada yang panjang sebelah tangan kanan? Ada yang kanan lebih panjang? Ada yang kiri lebih panjang Bapak Ibu? Ada. Baik. Yang penting kita masing-masing ingat ya, yang mana yang lebih panjang, yang mana yang lebih pendek. Ada yang sama mungkin? Ada yang sama. Baik. Sekarang kita mau kendalikan tubuh kita dengan pikiran kita, dengan mengaktifkan subconscious mind. Saat ini Bapak dan Ibu silahkan ambil posisi rileks yang nyaman, lepaskan semua beban. Kita fokus, kita mau eksperimen Bapak Ibu. Bapak Ibu luar biasa, punya energi yang luar biasa. Setiap kita itu energinya luar biasa. Kita hanya cukup mengaktifkannya lewat subconscious mind. Bapak dan Ibu, saat ini tarik nafas, hembuskan. Bagus sekali, silahkan taruh kedua tangan di depan Bapak dan Ibu. Baik, saat ini Bapak dan Ibu fokus ke suara saya. Suara-suara di sekitar Bapak dan Ibu menambah nyaman dan rileks Bapak dan Ibu. Bagus sekali. Saat ini tarik nafas, hembuskan. Bagus sekali. Hanya rileks dan nyaman yang Bapak Ibu rasakan.
Saat ini Bapak Ibu fokus ke suara saya dan fokus ke tangan kanan Bapak dan Ibu. Bagus sekali. Saat ini bayangkan dan rasakan tangan kanan Bapak Ibu tiba-tiba tertarik ke atas. Bayangkan dan rasakan tangan kanan Bapak dan Ibu tertarik ke atas. Bayangkan dan rasakan tangan kanan Bapak dan Ibu semakin tertarik ke atas dan terasa sangat panjang. Tangan kanan Bapak dan Ibu terasa sangat panjang dan semakin panjang. Tangan kanan Bapak dan Ibu semakin tertarik ke atas dan semakin panjang. Semakin Bapak dan Ibu bayangkan tangan kanan Bapak dan Ibu benar-benar panjang. Tangan kanan Bapak dan Ibu benar-benar panjang. Semakin Bapak dan Ibu bayangkan tangan kanan Bapak dan Ibu semakin panjang, dan saat ini tangan kanan Bapak dan Ibu benar-benar panjang dan semakin panjang. Saat ini boleh buka mata Bapak Ibu? Boleh disejajarkan? Kira-kira lebih panjang ya? Kalau Bapak dan Ibu tadi relax, Bapak dan Ibu fokus, Bapak dan Ibu bisa mengendalikan tangan Ibu. Rata-rata bisa lebih panjang jika fokus Bapak Ibu. Boleh diukur lebih panjang atau tidak? Tadi masing-masing ingat ya Bapak Ibu ukurannya berapa? Ukurannya berapa? Iya, lebih panjang ya Pak ya. Tangan Bapak dan Ibu lebih panjang. Ada yang lebih panjang Bapak Ibu? Ada. Rata-rata lebih panjang jika fokus. Saya ucapkan selamat dan tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah bisa mengendalikan tubuh Bapak dan Ibu. Kenapa bisa panjang? Saat ini katakan pada tubuh Anda, maka sekarang silakan ukur kembali. Silakan ukur kembali. Panjangnya sama. Ternyata Bapak Ibu, tubuh kita itu sangat patuh pada pikiran kita. Bapak dan Ibu tadi sudah bisa fokus, sudah bisa mengaktifkan, mengakses kembali subconscious mind Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu bisa memerintahkan sel-sel dalam tubuh Bapak Ibu, terutama tadi yang kita perintahkan adalah tangan kanan. Sel-selnya diperintahkan untuk panjang, memanjang. Maka dia akan mengikuti apa yang kita pikirkan, apa yang kita sugestikan. Nah, ini kita juga bisa praktekkan ke tubuh kita Bapak Ibu. Itu yang saya praktekkan ketika saya aktifkan subconscious mind saya, kemudian saya perintahkan kepada tumor yang ada di tiroid saya, dan ini benar-benar nyata Bapak Ibu. Saya alhamdulillah dinyatakan sembuh. Dokter pun juga bingung, Ibu apakah operasi? Tidak dok, saya tidak operasi. Ini kesembuhan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat kemudian saya cerita, oh, jadi akhirnya banyak teman-teman dokter dan tenaga kesehatan yang juga mereka mempelajari ilmu ini, mereka juga mengajarkan pasien-pasien, dan salah satu alumni kita itu adalah Direktur Rumah Sakit Darmais, Kanker Darmais. Beliau juga belajar tentang hipnoterapi dan beliau mengajarkan ini kepada pasien-pasien kanker, dan ternyata ini membuat umur mereka jadi lebih panjang Bapak Ibu. Harapan hidup mereka itu jadi lebih panjang. Jadi sedahsyat itu pikiran bawah sadar Bapak dan Ibu, subconscious mind Bapak dan Ibu. Tadi kita eksperimen satu kali ya Bapak Ibu. Sekarang kita coba tes fokus klien, tes fokus kita Bapak Ibu. Kita coba dengan tadi sudah panjang tangan, saat ini coba kita lihat, kita coba telapak tangan terkunci, jari magnetis, siku terkunci, mata lengket. Ini konsepnya sama Bapak Ibu. Kita coba yang jari magnetis yang paling mudah. Sudah siap Bapak Ibu? Siap untuk kita melatih
membangkitkan subconscious mind kita. Bapak dan Ibu benar-benar bisa mengendalikan pikiran Bapak dan Ibu, bisa mengendalikan tubuh Bapak Ibu, dan bisa mengendalikan tubuh orang lain. Oke. Saat ini Bapak dan Ibu ambil posisi yang sangat rileks, sangat nyaman. Silahkan Bapak dan Ibu mengambil posisi yang sangat rileks, sangat nyaman. Jika Bapak dan Ibu ada yang memakai kacamata, berkenan untuk melepaskan sejenak biar tidak lelah. Kalau kita pakai kacamata itu lelah ya Bapak Ibu. Izinkan kita benar-benar rileks, nyaman. Kita berpraktek sekali lagi. Saat ini kakinya semua diluruskan, tangan di atas meja. Tangan di atas meja seperti ini Bapak Ibu. Tangannya dilumpuhkan seperti ini, posisinya seperti ini, menempel di meja semuanya. Ya. Baik, terima kasih. Kita izinkan ya Bapak Ibu, kita izinkan kita mengaktifkan pikiran bawah sadar kita, subconscious mind kita. Karena subconscious mind ini jika terus dilatih, dia akan menjadi kuat dan luar biasa. Kita bisa mengendalikan bukan hanya diri kita tetapi orang lain juga. Baik, kita coba jari magnetis. Saat ini Bapak dan Ibu ambil posisi sangat rileks, sangat nyaman. Bapak dan Ibu fokus ke suara saya. Suara-suara di sekitar Bapak dan Ibu menambah nyaman dan rileks Bapak Ibu. Bapak dan Ibu fokus ke suara saya dan ke jari Bapak dan Ibu. Saat ini tarik nafas, hembuskan, bagus sekali. Izinkan tubuh Bapak Ibu rileks. Bapak Ibu fokus ke suara saya dan kedua jari Bapak Ibu. Bagus sekali, tarik nafas, hembuskan. Boleh dilihat jari tangannya, mata kita fokus ke jari kita. Fokus ke jari kita. Bagus, fokus ke jari kita. Tarik nafas, hembuskan. Bapak dan Ibu hanya fokus ke suara saya dan ke jari Bapak dan Ibu. Bagus sekali. Dan saat ini tarik nafas, hembuskan. Bagus sekali. Rekatkan lebih erat. Dan saat ini bayangkan dan rasakan di jari-jari Bapak Ibu saat ini saya berikan lem yang sangat lengket. Bayangkan dan rasakan di jari-jari Bapak dan Ibu saat ini saya berikan lem yang sangat lengket. Rasakan lengketnya, rasakan panasnya. Di jari-jari Bapak dan Ibu saat ini benar-benar lengket. Bayangkan dan rasakan di jari-jari Bapak dan Ibu saat ini saya berikan lem yang sangat melengketkan jari-jari Bapak dan Ibu saat ini. Semakin dibayangkan, semakin lengket. Ada rasa panas menjalar di semua jari Bapak dan Ibu saat ini. Ada rasa panas, rasa lengket menjalar di jari-jari Bapak dan Ibu saat ini. Semakin dibayangkan, rasanya semakin lengket. Semakin dibayangkan, rasanya semakin panas dan semakin lengket. Semakin dibayangkan, rasanya semakin lengket. Dan saat ini kedua jari Bapak dan Ibu benar-benar lengket. Saat ini kedua jari Bapak dan Ibu benar-benar lengket. Dan saat ini kedua jari-jari Bapak dan Ibu benar-benar lengket dan sangat lengket. Ada yang terasa panas Bapak Ibu? Jika terasa panas katakan saya. Ada yang terasa lengket Bapak Ibu? Lengket Bapak dan Ibu?
semakin dibayangkan semakin lengket. Semakin dibayangkan semakin lengket dan benar-benar lengket. Semakin lengket Bapak, lengket. Jari Bapak lengket, lengket. Baik. Jari Ibu lengket, benar-benar lengket. Yang lengket katakan saya lengket. Lengket. Baik. Jarinya benar-benar lengket. Lengket. Nah Bapak siapa saya? Bapak Lubis. Jarinya sangat lengket saat ini. Jarinya sangat lengket. Sangat lengket. Benar-benar lengket saat ini. Bapak Lubis pengen jarinya bisa dinormalkan. Bapak boleh lihat ke saya. Bapak percaya kepada saya bantu menormalkan. Saat ini tangan Bapak bisa dibuka, tapi nama Bapak berubah jadi Agus. Nama Bapak berubah jadi Agus. Oke. Ada yang lengket lagi? Lengket. Oke. Ibu lengket? Ibu rasanya sangat lengket, benar-benar lengket. Ibu saat ini namanya siapa? Namanya siapa? Iya, Ibu, tangan Ibu saat ini benar-benar lengket. Ibu, boleh Ibu melihat mata saya saat ini? Ibu fokus ke suara saya. Suara-suara di sekitar Bapak dan Ibu menambah nyaman dan rileks Bapak Ibu. Menambah rileks Ibu. Ibu saat ini saya bantu tangan Ibu untuk terbuka, tapi nama Ibu saat ini berubah jadi Ati. Ati. Nama Ibu berubah jadi Ati. Nama Ibu saat ini berubah jadi Ati. Nama Ibu berubah jadi Ati. Menjadi Ati. Ditanya apapun jawabnya Anti. Nama Ibu saat ini berubah jadi Anti. Ditanya apapun jawabnya Anti. Dan saat ini benar-benar Anti. Ditanya apapun jawabnya Anti. Silakan dibuka Bu Anti. Nama Ibu jadi Anti. Ditanya apapun jawabnya Anti. Ditanya Bu Anti. Nama anaknya siapa? Anti. Suaminya namanya siapa? Anti. Di samping Ibu namanya siapa? Anti. Makanan kesukaannya apa Bu? Anti. Iya. Apa yang paling Ibu cintai? Anti. Ditanya Pak, temannya Bu Anti. Ditanya, Ibu dari mana? Anti. Ibu Anti, saat ini Bu Anti fokus ke suara saya. Suara-suara di sekitar Bu Anti menambah nyaman dan rileks Bu Anti saat ini. Bu Anti, saya bantu Bu Anti untuk berada lagi di ruangan ini. Tapi Bu Anti jika ditanya apapun jawabnya iya. 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 Bu Anti, ini handphone Bu Anti? Iya. Bu Anti, handphonenya boleh saya jual Bu Anti? Iya. Bu Anti, handphonenya saya gadaikan ya Bu Anti? Iya. Handphonenya saya berikan kepada Bapak. Iya Bu Anti ya? Iya. Boleh ya Bu Anti ya? Handphonenya dibawa pulang? Iya. Oke. Ini Pak, super suspense. Bu Anti mencintai Bapak? Iya. Pak, dicintai Pak sama Bu Anti Pak. Oke, Bu Anti sekarang fokus ke suara saya. Suara-suara di sekitar Ibu menambah nyaman dan rileks Ibu saat ini. Bu Anti rindu sama suami? Iya, rindu sama suami? Iya, Bu Anti senang kalau suami ada di sini Ibu? Iya, Bu Anti senang suami Ibu ada di sini? Iya, Bu Anti, saat ini Bu Anti fokus ke suara saya. Saya pertemukan Ibu dengan suami Ibu. Suami Ibu ada di sini saat ini. Ibu, suami Ibu ada di sini saat ini. Suami Ibu ada di sini saat ini. Iya. Saat ini suami Ibu ada di sini. Dan entah kenapa ketika Ibu melihat Bapak yang baju putih, beliau adalah suami Ibu. Iya.
Iya. Iya. Iya. Dijawab, ditanya aku menjawabnya iya Pak. Sampai 2 jam nanti seperti ini. Iya. Ditanya apapun jawabnya akan iya. Ibu, saat ini ibu kangen sekali dengan suami. Saat ini ibu fokus ke suara saya. Ikuti apapun yang saya katakan kepada ibu. Ibu, entah kenapa ketika ibu melihat bapak ibu mencukupi di sini, ini adalah suami ibu saat ini. Ini adalah suami ibu saat ini. Ibu silakan sapa suaminya. Ibu silakan berdiri saat ini. Berdiri ibu. Jangan malu-malu ibu. Sapa suaminya. Oke. Iya, beliau suami ya? Iya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Anti. Saat ini ibu normal. Nama ibu siapa saat ini? Nur Khotimah. Ibu Nur Khotimah. Tepuk tangan untuk Bu Nur Khotimah. Iya. Aduh lupa saya maaf ibu, saya jadi kualat nih tadi kepleset. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang luar biasa. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar permainan, bukan hanya sekedar kita main-main saja, tetapi ternyata subconscious mind itu luar biasa. Kita bisa mengedit identitas seseorang. Bu Nur Khotimah menjadi Ibu Anti. Sampai Ibu Nur Khotimah memberikan handphonenya secara cuma-cuma dan ikhlas. Nah itu. Nah artinya Bapak Ibu, pikiran seseorang itu bisa kita kuasai dengan mudah, asalkan kita bisa pelajari teknik-tekniknya. Tetapi kita di sini punya kode etik Bapak Ibu. Kita hanya menggunakan ilmu ini untuk kebaikan. Semua keilmuan tadi seperti dua buah mata pisau ya Bapak Ibu. Ketika kita gunakan untuk kejahatan, efeknya bisa sangat merusak. Jika kita gunakan untuk kebaikan, efeknya bisa menjadi amal jariyah yang tidak terputus untuk kita. Bisa menolong kehidupan seseorang, bisa menyembuhkan orang lain. Dan sekali lagi Bapak Ibu, pikiran dan perasaan menciptakan hidup Anda. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan hari ini. Saya Azizah senang sekali membersamai Bapak dan Ibu di sesi sore hari ini, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Kita bisa belajar lebih jauh lagi untuk mengaktifkan subconscious mind kita, bukan untuk siapa-siapa tapi untuk sehatnya diri kita, untuk keberlimpahan diri kita. Dan terima kasih saya ucapkan, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu yang luar biasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.